kita pengen tahu detikers ya seperti apa sebetulnya lebih lengkapnya. Mhm. Maka dari itu di kesempatan kali ini kita Mhm. mau ngobrol langsung sama seorang reporter Detik Bali. Ya, Beliau adalah Mas Ahmad Fikih ya, tentang pemuda disabilitas tanpa tangan yang diduga memperkosa ya. mahasiswi di Mataram ini ya. Oke, halo Vicky. Selamat pagi. Halo Mbak Eca, Iya dengan ada Mbak Eca ya? Mas Eco dan ada Mbak Indi di Iya. sini. Eco dan Siap Indi. Mbak Indi, siap. Oke. Ya halo, saya sedang berada di Polda NTB sekarang dengan kuasa hukum korban kebetulan. Mhm. Oke. Oke, Ya, tapi kalau boleh cerita nih, Vicky, sebetulnya apa sih yang terjadi di homestay di Kota Mataram ini dan kronologi awalnya mungkin boleh nggak dikasih tahu ke kita mungkin supaya kita dapat gambaran yang lebih Iya, kok bisa jelas? terjadi ada Mhm. tindakan pemerkosaan gitu? baik terima kasih Detikar, selamat pagi. Saya izin melaporkan dari Mataram. Sebetulnya kasus ini terjadi tanggal 7 Oktober ya, ketika waktu itu korban sedang mengambil video di Taman Udayana. Di situ korban dengan inisial MA ini bertemulah dengan si Agus ya yang kita ketahui saat ini sedang menjadi tersangka kasus pemerkosaan. Walaupun si Agus ini sedang disabilitas, tidak memiliki dua tangan, itu mencoba berkenalan waktu itu dengan korban di Taman Udayana seperti itu. Jadi ketika sudah berkenalan, Agus sontak mengajak korban untuk melihat suatu adegan di Taman Udayana. Ketika itu ada seorang muda-mudi sedang berpacaran. Kemudian di situ Agus mencoba menebak-nebak si korban, apakah korban pernah mengalami hal yang demikian kepada korban, begitu kata Agus. Dari situlah timbul manipulasi jebakan-jebakan Agus sehingga korban mau diajak ke sebuah homestay dengan modus akan dibersihkan atau mandi suci oleh si Agus. Demikian. Jadi sebetulnya ini ada semacam penipuan begitu ya Mas ya, dengan dihasut atau diiming-imingi sesuatu Betul. yang tidak semestinya terjadi Betul. akhirnya gitu ya. Dan berarti Benar, sebetulnya benar. sebelumnya tuh tidak ada status saling kenal ya antara korban dengan inisial IWAS atau Agus itu tadi, betul? Benar, Mas. Dari keterangan kuasa hukum memang itu belum saling kenal ya, belum saling kenal satu sama lain. Tetapi memang tebakan-tebakan Agus ketika awal korban mengenal pelaku itu memang secara psikologi dibenarkan oleh korban. Artinya itu yang dimanfaatkan oleh Agus, situasi korban sudah dalam terpojok dengan tebakan-tebakan Agus soal kisah korban yang dimanfaatkan oleh pelaku sehingga pelaku bisa membawa korban ke sebuah homestay dengan mengajak akan memandikan suci ya untuk membersihkan psikologi maupun kejadian yang pernah dialami oleh korban. Oke. Baik kalau gitu ini Mas Ahmad Fikih kebetulan kan Anda juga sudah bersama dengan penasehat hukum korban Betul, ya, betul. yaitu Mas Andre Saputra. Ya. Mungkin boleh silakan untuk kita tanya-tanya lebih lanjut kepada Mas Andre Saputra. Mbak Eca. Halo Mbak. Iya, di sini ada Mas Eco dan ada saya Indi. Iya. Oh ya. Silakan Mas Fikih. Oh, Ya, Mas, Oke. ini dengan Mas Mas Andre, Mas Andri. kalau Iya, Mas. misalnya pelaku merupakan seorang tunadaksa nih logikanya gitu ya, bagaimana cara beliau membuka ataupun melucuti baju daripada korban nih, kalau kita boleh tahu? Baik. Nah ini sangat menarik nih. Untuk kronologis yang kami dapatkan keterangan dari korban itu bahwa pelaku menggunakan kaki atau jarinya untuk membuka legging si korban, karena kan korban memakai rok dan di dalamnya itu ada legging juga yang dipakai. Nah itu yang legging itu pelaku menggunakan kaki dan jarinya untuk membuka legging si korban kayak gitu. I see. Jadi dia bisa menggunakan kaki berarti ya untuk membuka semua Iya. bajunya gitu ya? Iya, oke. Apakah pada Iya. saat mungkin terjadi pelucutan pakaian oleh pelaku kepada korban, korban udah sempat merasa curiga dan juga apakah sempat ada perlawanan dan apakah mungkin sempat ada percobaan untuk pelarian diri? Ya, hal itu tentu korban lakukan. Untuk sebelum korban dengan pelaku masuk ke kamar, korban sudah berpikir bahwa kenapa pihak resepsionis itu
tidak ada pertanyaan kenapa saya bersama pelaku di tempat itu atau di homestay itu. Itu yang sempat korban pikirkan. Yang kemudian pada saat di dalam kamar, itu pintu kamar itu dibuka oleh pelaku menggunakan gigi atau bibirnya. Dibuka dan ditutup. Kayak gitu, menggunakan bibir dan giginya. Kemudian pada saat di dalam, korban mencoba untuk ada gestur menolak yang dilakukan oleh korban. Gestur menolaknya itu seperti bahwa misalnya menendang kakinya si pelaku, kemudian menolehkan wajah korban ke arah kanan, kemudian korban membaca ayat kursi beberapa kali untuk melawan si pelaku, karena pelaku ketika melakukan aksinya itu ada bacaan-bacaan dari bahasanya si pelaku gitu, sehingga oleh karena itu korban membaca ayat kursi tadi. Nah, kemudian bukan hanya itu juga, korban saat itu ingin melakukan teriakan di dalam kamar, tapi pelaku melakukan intimidasi dan ancaman kepada korban. Katanya kayak gini, bila kamu berteriak maka akan ada yang dengar di luar kamar. Kalau ada yang dengar di luar kamar maka kita akan dinikahkan. Karena kata-kata intimidasi dari pelaku demikian, maka si korban merasa takut, sehingga nggak ada kuasa untuk berteriak. Begitu kira-kira. Oke, jadi banyak banget tipu-tipu Muslihat. muslihat ya, tipu-tipu daya juga yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban gitu ya. Nah, kemudian juga sampai akhirnya bisa menyelamatkan diri, atau mungkin seperti apa nih Mas akhirnya ujung dari ceritanya? Apakah korban sempat ya terjadilah tindakan pelecehan seksual tersebut gitu, dan seperti apa kelanjutannya? Apakah korban segera melapor sendiri atau bagaimana Mas? Ya, singkat cerita selesai dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban di dalam kamar, kemudian pelaku meminta korban untuk diajak ke Islamic Center di area Kota Mataram, Islamic Center. Kemudian korban menolak, saya tidak mau untuk mengantarkan kamu, bilang oleh korban. Tapi pelaku dengan ancamannya tadi dengan yang serupa, dia bilang apabila kamu tidak mengantarkan saya maka karena kamu sudah terikat dengan saya dan saya akan laporkan, saya akan beritahukan ke orang tuamu. Nah, karena ancaman-ancaman seperti itu, sehingga korban mengantar si pelaku ke Islamic Center di area Kota Mataram. Nah, pada saat di perjalanan, korban berusaha untuk menelpon temannya di perjalanan. Yang menggonceng pelaku itu korban pada saat itu dengan menggunakan sepeda motor korban. Pada saat di jalan, korban menelpon temannya yang 2 orang. Sembari ketika sesampainya di Islamic Center, korban menunggu 2 orang temannya itu dengan cara korban mengelilingi Islamic Center beberapa kali, sembari untuk memastikan 2 orang temannya ini, 2 teman korban ini datang dan memastikan si pelaku tidak kemana-mana. Nah, pada saat itu teman korban datang, kemudian korban sempat menanyakan kepada pelaku, sudah berapa korban yang kamu gituin? Itu yang dibilang korban. Tapi pelaku tidak menggubris apa yang pertanyaan dari si korban, sehingga singkat cerita teman si korban itu agak emosi memukul pelaku, tapi karena melihat fisik dari pelaku, si 2 teman korban itu menahan diri, kemudian menghantar atau mengajak korban ke sebuah toko tempat pembelanjaan di Kota Mataram untuk menanyakan kronologi lengkapnya kepada korban. Kemudian korban menjelaskan, setelah korban menjelaskan, 2 teman korban merekomendasikan dan menyarankan kepada korban untuk melaporkan hal tersebut ke Polda NTB di tanggal 7 Oktober tahun 2024. Begitu. Oke. Nah Mas, kemudian seperti apa nih tanggapan dari keluarga pelaku ya setelah mengetahui bahwa anaknya menjadi korban tindakan seperti itu? Gimana? Tanggapan dari keluarga korban seperti apa nih Mas setelah akhirnya mengetahui? Baik, kalau untuk tanggapan itu kan berseliweran di media sosial, kami lihat bahwa korban maupun dari pihak pelaku, dari pihak korban ya? Dari keluarga korban, tanggapannya seperti apa begitu mengetahui kejadian seperti ini? Baik. Dari pihak keluarga korban sendiri, belum ada satupun yang mengetahui terkait kejadian yang dialami oleh korban, terutama orang tua itu belum mengetahui hal tersebut, karena mengingat kami bertanya dahulu kepada korban apa kebutuhan yang memang korban perlukan. Maka korban menjawab,
untuk ditahan dulu, jangan diberitakan kepada keluarga besar saya, kakak saya, dan segala macam. Itu yang kami indahkan dan turuti kemauan korban, begitu. Jadi sampai sekarang keluarga belum tahu nih Mas? Belum tahu sama sekali. Ya cuman tahu itu yang 2 orang temannya tadi Mbak, kayak gitu. Tapi kan kemarin juga sempat beredar di sosial media dan juga internet gitu ya Mas Andre. Ada perbedaan kronologis dari keluarga pelaku alias si ibu dengan dari laporan kepolisian. Nah ini yang membedakan tuh apa sebenarnya nih? Mungkin yang membedakan ini terkait framing ya Mas ya. Karena framing yang dibawakan dari pelaku itu bahwa memframing dirinya tidak bisa melakukan apa-apa, baik misalnya membuka baju, membuka celana, dan memakai sepeda motor dan kegiatan-kegiatan lainnya. Padahal si pelaku itu produktif untuk melakukan aktivitas, misalnya bisa menggunakan sepeda motor, bisa bisa Mas, bisa memakai sepeda motor yang tentunya dimodif ya, menggunakan kakinya kayak gitu. Nah kemudian bisa memegang melang yang kita lihat di media sosial dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Itu bisa dilakukan oleh pelaku. Gitu. Kemudian dari sisi korban tentu framing yang dibawa oleh pelaku itu berbanding kebalik 100% apa yang dibilang katakan keterangan dari korban yang kita dapatkan kayak gitu. Mungkin begitu. Oke. Baik. Dan terakhir Mas, kalau gitu seperti apa nih upaya hukum yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah mungkin memang menunggu sepenuhnya dari pihak kepolisian untuk langkah selanjutnya? Baik, untuk langkah selanjutnya kami sedang menunggu proses hukum tentu dari pihak kepolisian itu tetap berjalan. Tapi langkah-langkah dari tim pendamping hukum yang kami lakukan itu kami sudah menyurati atau mengadukan pengaduan ke Komnas Perempuan beserta lembaga perlindungan saksi dan korban. Kami sudah mengajukan pelindungan atau pengaduan kepada lembaga-lembaga tersebut. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Andre Saputra sekali lagi selaku penasehat hukum korban, dan juga terima kasih kepada Mas Ahmad Fikih selaku reporter Detik Bali, dan kami kembalikan lagi. Selamat bertugas kembali, sampai jumpa. Sampai jumpa.